Goresan duka rakyat Papua. Orang asli Papua tidak nampak terlihat dalam suasana pembukaan PON 2021. Serasa di Pulau Jawa hampir 80% non-Papua. Ini bukti bahwa perhelatan PON 2021 di Papua tidak memberi dampak bagi orang asli Papua. Baik segi ekonomi kerakyatan, wirausaha, perhotelan, ruko dan lain sebagainya. Semua telah didominasi oleh pedagang dari luar non-Papua. PON 2021 telah menyuburkan ekonomi pedagang dari luar non-Papua, mulai dari saham proyek investasi pemodalan, warung makan, ruko sepanjang jalan, hotel berbintang, semua pendapatan dan pemasukan yang lebih menguntungkan bagi non-Papua. Hal ini menjadi tolak ukur kesejahteraan rakyat Papua tidak menyentuh. Rakyat Papua penuh menyadari PON Papua tidak ada dampak kesejahteraan bagi rakyat Papua. Dalam suasana gejolak politik di tanah Papua, diwarnai dengan darah dan air mata orang Papua, duga berduka, Intan Jaya berduka, Pegunungan Bintang dan lain sebagainya. Di sela-sela itu pemerintah Jakarta dan elit-elit Papua berkeinginan harus laksanakan tanpa menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi di tanah Papua. Gejolak politik di tanah Papua sangat meningkat drastis. Bagi NEK, arah perhelatan PON 2021 merupakan kemenangan negara atas melegitimasikan keberadaan negara di atas tanah Papua dan mengelabui kejahatan negara terhadap warga sipil di tanah Papua. Hal ini akan dapat mencerminkan suasana tanah Papua untuk mempresentasikan dan meyakinkan di dunia internasional bahwa di tanah Papua tidak ada pelanggaran HAM dan persoalan politik di tanah Papua. Indonesia telah meratifikasi Konvensi HAM PBB dan telah berupaya untuk dapat menyelesaikan secara internal berdasarkan hukum NKRI. Perhelatan PON Papua penuh muatan politik. Sambutan sangat terlihat jelas penuh muatan politik. Gubernur Papua Lukas NMB telah menyatakan Papua tidak terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Papua adalah bagian dari NKRI. Hal ini sangat jelas semua ada unsur kepentingan politik. TNI, Polri dengan perlengkapan alutsista disiagakan di seluruh cabang olahraga di tanah Papua. Stadion Lukas NMB personil yang diturunkan dengan perlengkapan alat perang menandakan bahwa Papua sedang tidak baik-baik saja. Situasi gejolak politik di tanah Papua sangat meningkat drastis. Ribuan personel diterjunkan dengan alasan keamanan. Dalam mengembangkan ornamen khas adat Papua telah terlihat Putri cantik Indonesia telah mencemari dengan mengenakan sali, sebagai bentuk pelecehan pakaian adat dan tarian adat. Semua berkolaborasi sangat jelas terlihat benar-benar menghancurkan tatanan budaya orang Papua. Presiden Indonesia Joko Widodo telah bermalam 3 hari di Papua menjadi kredit poin politik tersendiri. Di balik berlumuran darah dan air mata orang Papua,